Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Dalam aturan tersebut menyebutkan calon murid ditempatkan kepada satuan pendidikan maksimal 50 orang yang disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas. Rencananya, KDM akan menerapkan di sejumlah daerah yang dianggap kekurangan sekolah seperti di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat menyebut aturan yang dibuat KDM bertentangan dengan aturan Menteri perihal luas ruang kelas dan jumlah maksimalnya. Selain itu, ada sekolah yang nyaris gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Tapi pertanyaan saya, apakah Jawa Barat ini masuk dalam daerah khusus atau daerah tertentu? Nah, buktinya hari ini sudah mulai mengeluh kekurangan meja, kekurangan kursi. Tapi dengan tegas gubernur mengatakan saya belikan dengan uang pribadi. Ya kita akuilah Pak Deddy ini kaya raya lah misalnya kan. Akang sebagai DPRD, rencana kebijakan-kebijakan seperti ini dari Gubernur Jawa Barat didiskusikan dulu nggak? Tidak. Di media sosial Pak Gubernur, saya tanya ke Akang, sesuai nggak dengan fakta di lapangan? Tidak. Ini involusi. Seolah-olah terjadi perubahan, padahal substansinya keropos di dalamnya. Tidak menyelesaikan. Hanya akar permukaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Teman-teman semuanya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk melonggarkan para siswa yang putus sekolah berhak menikmati dunia pendidikan sampai SMA mendapat kritikan keras, tidak hanya dari Forum Kepala Sekolah se-Provinsi Jawa Barat, kali ini juga datang dari anggota Komisi 10 DPR RI dan Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kira-kira seperti apa sih kebijakan yang dikritik keras oleh mereka? Kita simak videonya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Dalam aturan tersebut menyebutkan calon murid ditempatkan kepada satuan pendidikan maksimal 50 orang yang disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas. Rencananya, KDM akan menerapkan di sejumlah daerah yang dianggap kekurangan sekolah seperti di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dulu membuat sekolah tidak didasarkan pada jumlah penduduk pada sebuah wilayah. Nah, ini yang harus menjadi kajian kita, sehingga angka 50 itu bisa jadi ada yang satunya 50, ada yang lain hanya 30 atau 20. Bahkan ada SMA yang akan segera merger oleh saya karena muridnya cuma 11. Apakah sekolah swasta tidak akan kebagian murid? Masih ada 400.000 lebih yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi masih banyak siswa ini gitu. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat menyebut aturan yang dibuat KDM bertentangan dengan aturan Menteri perihal luas ruang kelas dan jumlah maksimalnya. Selain itu, ada sekolah yang nyaris gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Nah, terkait SPMB ini juga Pak Menteri, contoh di Jawa Barat itu juga akan sempat menjadi polemik. Satu kelas isinya 50 siswa. Oke lah, ada Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 memperbolehkan, ditambah SK Beskap nomor 71 tahun 2024. Maksimal 36, tapi untuk daerah tertentu bisa 50. Tetapi pertanyaan saya, apakah Jawa Barat ini masuk dalam daerah khusus atau daerah tertentu? Nah, buktinya hari ini sudah mulai mengeluh kekurangan meja, kekurangan kursi. Tapi dengan tegas gubernur mengatakan saya belikan dengan uang pribadi. Ya kita akuilah Pak Deddy ini kaya raya lah misalnya kan. Tetapi apa iya? Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah-sekolah swasta kita hari ini. Dan ingat bahwa sekolah swasta ini adalah pejuang pendidikan Pak Menteri.
Muhammadiyah, NU, memiliki banyak sekolah swasta. Dan hari ini, sekolah-sekolah swasta kita akibat kebijakan tersebut kurang siswa. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama. Nah, yang ingin saya katakan bahwa dalam membuat kebijakan, terutama pemerintah daerah, harusnya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini harus ada solusi, Pak Menteri. Jangan sampai gubernur kita gara-gara pengen viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial, membuat kebijakan jangka pendek. Kalau kebijakan-kebijakan jangka pendek ini terus dilakukan, maka tentu kesinambungan program pendidikan kita tidak akan tercapai menurut saya. Nah, ini harus ada diskusi khusus agar jangan sampai ini terjadi di beberapa daerah juga. Karena yang dirugikan pasti masyarakat kita. Nah, kalau kritikan ini sih sebetulnya tidak masuk akal ya. Emang salah kalau Kang Deddy Mulyadi kaya? Emang salah kalau Kang Deddy Mulyadi dengan kekayaannya membantu dan memberikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat? Menjadi pertanyaan kemudian, Bapak sudah memberikan apa dan sudah membantu apa untuk dunia pendidikan di Indonesia sebagai anggota DPR RI? Kita simak video wawancara anggota Komisi 5 Provinsi Jawa Barat bersama Republika. Bahkan anggota DPR ini sampai mengatakan bahwa bahaya kepada pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Kita simak videonya. Terlebih tadi yang disampaikan Kak Sadi, SPMB, keputusan gubernur terkait keputusan penanggulangan anak putus sekolah. Panduan teknisnya kan di Kepku itu yang jadi pemicunya. Yeah. Salah satunya adalah ada Romel. Ada Romel 6 berubah menjadi sebanyak-banyaknya 50. Jadi mulai ramai dan sampai. Ceritakan sedikit Kang hasil sidaknya tadi. Ya, saya di Depok misalnya dengan ukuran 8 kali 9 meter. Jadi hanya berjarak sekitar 60 cm saja. Dari papan tulis dengan meja siswa. Meja siswa terdepan dengan papan tulis. Terdepan, dan itu menonjol hanya 2 kursi saja. Kan sekarang beda sama Kang Sandi mungkin ya. Iya. Zaman dulu meja berdua. Satu meja berdua. Nah, sekarang kan satu-satu. Oke. Jadi jaraknya sangat berdekatan. 60 cm saja. 60 cm. Jadi guru dipastikan tidak akan selincah dulu. Oke. Balik mandar mandir. Karena tempatnya pun terbatas. Oke. Akan melihat itu gimana? Ya saya sih waktu ngelihat ini kok ketat banget ya. Sehingga pendek dan itu tidak terlalu bagus lah. Dengan hitungan hampir rata-rata 8 kali 9 meter standar kelas nasional dengan digunakan orang seoptimal misalnya 50 gitu. Tentu ruang geraknya pun akan tidak bebas. Itu yang akan belum lagi jarak antar ini antara lutut siswa dengan bangkunya itu udah pas tuh. Jadi kalau geraknya masih kayaknya mepet gitu ya. Itu akan berlangsung seperti itu kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas. Iya, barusan saya dari pagi jam 6.15 saya sudah di SMA 1 Bandung, juga sama melihat perkembangan termasuk kemarin tadi kan ada jadi MPLS MPLS mengenal lingkungan sekolah. Juga saya melihat di situ ada 11 robel, 11 kelas, hampir rata-rata per kelas itu 8 siswa punya kursi, tidak punya meja. Punya kursi, tidak punya meja. Nah, nyata itu, dan kemudian dari ramai juga kan. Oke. Terus melihat gitu apa yang akan lakukan tuh? Hanya mendengar saja atau gimana? Tadi sempat ngobrol-ngobrol deh. Kalau saya jadi gubernur, saya eksekusi langsung. Oke. Dan itu saya perintahkan semua sekolah, kalau ada yang model begitu dengan perangkat yang puluhan ribu, saya pastikan sekolah itu tercatat dengan baik. Oke. Ya. Saya simpulkan kan mereka mengeluh ke tidak ada ASN yang berani mengeluh.
Tidak ada ASN berani mengeluh. Karena dia bagian dari abdi negara, mau tidak mau dia harus khidmat, tunduk, taat, patuh pada pimpinan. Di sini ada gubernur, maka dia tidak akan berani. Tapi begitu saya duduk, menyampaikan, ngobrol secara nilai, mereka terbuka. Curcol. Bebannya seolah-olah ada saya itu jadi ikut ini juga ada yang memperhatikan. Oh. Ya, bayangin, Kepgub itu tanggal 26 Juni harus dieksekusi dalam tanggal 14. Artinya kurun waktu 17 harian plus Jumat Sabtu Minggu harus diselesaikan semua. Gimana nggak pening itu para kepala sekolah, para guru-guru di sini. Belum kemarin urusan ijazah, belum lagi urusan studi tour. Artinya kan pola pendidikan kita banyak yang sporadis kebijakan-kebijakannya. Oke. Tidak dengan tatanan dan tata kelola serta perencanaan yang matang. Oke. Kang, saya mewakili beberapa sikap dari Pak Gubernur kita bahwa hari ini harus dibawa lari dunia pendidikan ini. Apakah itu bagian dari membawa lari pendidikan supaya cepat, biar nggak lama-lama lagi solusinya Ya, tercapai? saya setuju dengan lari, tapi maknaan larinya bagaimana? Ada PJ Gubernur mengeluarkan tanggal 12 Mei 2024 terkait himbauan untuk tidak study tour keluar kota karena adanya kasus yang meninggal. Gubernur dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025 baru mengeluarkan surat edaran terkait Pancawalya untuk larangan. Oke. Kalau PJ kemarin himbauan, maka menjadi multitafsir. Tanggal 20 dilantik, tidak segera merevisi surat himbauan yang multitafsir tersebut, tapi segera memecat SMA 6 Kepala Sekolah Depok dengan menggunakan surat edaran dengan surat PJ tersebut. Keluarlah per 30 April 2025 larangan jelas tafsirnya. Setiap larangan pasti harus ada konsekuensi jika ada yang melanggar. Kan pertanyaan saya, gubernur sudah dilantik, kenapa tidak segera dikeluarkan surat untuk larangan? Itu salah satu contoh. Oke. Kenapa tidak dunia pendidikan kita tidak segera? Itu salah satunya lari model begitu. Belum ijazah, belum tuntas semua, kocar-kacir semua. Negeri juga mau ngambil kebijakan seperti apa? Karena turunannya, derivasinya belum jelas juga. Apalagi swasta, tunggakannya sana sini banyak mereka sampai belasan miliar. Gitu. Belum terselesaikan. Belum SMA 1 Bandung tiba-tiba kalah di PTUL. Artinya konsolidasi di internal dunia pendidikan kita lemah. Ini nggak terungkap kan karena ASN pada takut tadi ya, kata Akang ini. Bukan, karena segala sesuatu ditayangkan di media sosial hanya dengan cara visualisasi, audiovisual. Tidak ada kebijakan yang ada di bawahnya. Contoh yang tadi saya sebutkan. Mei 2024 masih dipakai, 2 bulan sudah dilantik, baru Pancawalya dikeluarkan. Termasuk para militer. Para militer juga tiba-tiba ujug-ujug 6 miliar keluar untuk 273 siswa. Habis 3,2 miliar dalam 20 hari. Dengan dalih hari ini SPMB untuk menanggulangi anak putus sekolah. Jadi konteks larinya di mana? Padahal kalau konsolidasi di internal itu ada sekda dengan puluhan ribu ASN yang bergerak cepat tuntas. Emang nggak seperti itu? Ya, saksikan sendiri, dari hari ke hari ada saja. Jadi kebijakannya, kalau saya memaknai zaman reformasi dulu itu ada namanya revolusi, perubahan secara gerah cepat, reformasi perlahan. Ini involusi, seolah-olah terjadi perubahan, padahal substansinya keropos di dalamnya, tidak menyelesaikan, hanya akar permukaan saja. Oke. Wajah di media sosial Pak Gubernur, saya tanya ke Akang, sesuai nggak dengan fakta di lapangan? Tidak. Oke. Ya itu
contoh-contoh sampel yang tadi itu memberi bukti. Gitu. Kalau regulasi itu tidak ada. Tapi kalau untuk sekedar konten, untuk sekedar memunculkan ruh dan semangat, terutama untuk masyarakat yang tidak tahu atau awam, oh iya benar, gubernur aing, bapak aing, Iya. pos di dalam. Kan yang jadi korban masyarakat dong. Nah ya itu, makanya kan kita bertubi-tubi ketika ngomong apapun pasti tidak dicap jelek, gitu. Karena proses kita panjang untuk memberikan sebuah edukasi. Hak gubernur banyak tentunya, hak eksekutif banyak di situ untuk bisa melakukan perubahan, apalagi dengan jagoannya Jabar Istimewa. Kayak itu kita beri keleluasaan, silakan apapun juga. Oke. Kan termasuk penambahan rombel nih dari 36 menjadi maksimal 50. Di Jawa Barat ini ada 862 SMA, SMK negeri. Oke. Ada 4192 SMA, SMK swasta. Kalau melihat porsinya lebih banyak SMA, SMK swasta. Gitu ya. Ketika ditambah rombel ini, gitu ya, beberapa medsos Republika pun gitu ya, ada komen keluhan dari pengelola sekolah swasta. Tilaku senaina nama sekolah swasta teh gitu ya. Menurut Akang gimana Kak? Akang menemukan juga itu enggak? Ya, saya masih punya catatan per 22 Mei saya pertama kali yang mengeluarkan data yang dilansir tanggal 24 November 2024 terkait data dari BPS Jawa Barat yang dihasilkan dari Dapodik dan Emis dari Kementerian Pendidikan. Tercatat 658.000 siswa dari mulai SD usia sekolah sampai ke SMA yang tidak bersekolah. 37,4%-nya itu disumbangkan terbesar yang menuju ke pendidikan menengah. Besoknya dijawab oleh gubernur. 2 hari berikutnya dalam sebuah forum di Paguyuban Pasundan itu disambut juga. Maka hari ini keluar tanggal 26 Juni itu penanggulangan anak putus sekolah. Itu adalah bagian dari jawaban secara keseluruhan, secara umum terkait anak-anak yang tidak sekolah. Saya tidak masuk dulu pada rombel, pada jumlah sekolah, ekses yang dilahirkan dari itu. Tapi saya pertanyakan, 658.000, 37,4%-nya itu, kalau saya hitung kurang lebih sekitar 246.000 itu kemana anak-anak itu? Kalau hari ini dia sekolah, maka dia harusnya udah kelas 2 SMA, 2 SMK, 2 Alia. Oke. Tersambut tidak? Tersambut tidak? Oke. Yang harusnya kelas 2 ini masuk menjadi kelas 1 lagi. Artinya data itu tidak cukup untuk bisa mengambil anak-anak yang harusnya kelas 2 ternyata tidak diselesaikan. Ini sekarang udah hadir lagi persoalan baru. Oke. Kan kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi, banyak pengelola sekolah swasta jadi pesimis tuh, bahkan ketika ditanya bisa bangkrut dong. Iya bisa jadi. Dan sudah SMA 40 sekarang sudah hari ini 3 orang dipecat yang di Jalan Pahlawan. Okay. Ekses itu. Saya nggak tahu laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki gimana anak-anaknya nanti makan? Okay. Kalau dia anaknya punya laki-laki. Dipecat gurunya maksudnya? Iya berhenti. Karena kenapa? Berkurang siswanya. Sedangkan dia harus membiayai guru tersebut. Dari mana? Ternyata tidak ada. 3 orang. Belum 5 jam beritanya barusan. Tadi saya mau bangga sama teman-teman wartawan. Yakin saya bahwa anggota DPR ini mendapat keuntungan dari pihak sekolah swasta. Seharusnya kalau pertanyaannya kita balik, jika masyarakat atau orang tua siswa tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, seharusnya sekolah swasta yang harus berintrospeksi diri, harus mengevaluasi apakah salah atau adakah yang salah di
dunia pendidikan mereka, bukan kemudian kebijakan pemerintah yang mereka atur. Menjadi pertanyaan lagi, jika dulu menjadi polemik di masyarakat bahwa penerimaan siswa baru itu syarat dengan huru-hara, syarat dengan berbagai macam persoalan, hari ini tidak lagi orang Provinsi Jawa Barat mempertanyakan sistem zonasi, penerimaan yang tidak transparan, uang baju, uang studi tour, dan uang-uang yang lainnya. Hari ini semua satu persatu diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak pernyataan Kang Deddy Mulyadi terkait yang dulunya diributkan oleh orang tua siswa, hari ini tidak lagi diributkan, tetapi pihak sekolah swasta yang meributkan. Kita simak videonya. Dulu saat penerimaan siswa baru dan dimulainya anak masuk sekolah, orang tua selalu ribut. Persoalan seragam, persoalan uang masuk, dan berbagai keluhan lainnya yang itu sering dialami di sekolah-sekolah negeri, SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, adakah hari ini keluhan itu? Adakah hari ini orang yang ribut tidak punya seragam dan tidak mampu beli seragam yang disiapkan di sekolah? Adakah hari ini pungutan dari sekolah dan berbagai ragam pungutan lainnya yang dibebankan pada orang tua siswa? Saya pikir semuanya hening. Tinggal seluruh orang tua siswa, ketika negara hari ini memberikan jaminan terhadap pendidikan, kepala sekolah tidak mengeluarkan aturan untuk memungut siswa atas nama komite sekolah, dan berbagai kegiatan apapun yang dibebankan pada siswa hari ini free di sekolah-sekolah pemerintah SMK dan SMA di Provinsi Jawa Barat. Maka tinggal orang tua hari ini mengarahkan anaknya untuk gemar berinvestasi dalam bentuk tabungan, mengumpulkan uang Rp1, Rp2 dikumpulkan, kemudian dibelikan emas pada suatu saat. Itu yang harus dilakukan oleh rakyat Jabar. Jangan ketika pemerintah sudah mengeluarkan biaya dan energi yang besar serta sanksi yang tegas kepada sekolah yang melakukan pungutan, tapi orang tua masih menghambur-hamburkan uang dan anak-anaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan masa depan. Ini harapan saya sebagai gubernur pada seluruh warga Jawa Barat. Terima kasih ya atas kerjasamanya, karena kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan rakyatnya untuk memiliki visi yang sama dengan pemimpinnya. Salam hormat. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri. Kita kawal sampai Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.